Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada debatan. Kalau memang Khalifah Umar bin Khattab itu mengikuti sunnahnya yang dijadikan dasar sholat 23 rakaat tarawih itu adalah Umar bin Khattab. Apa betul hadis ini? Yang kedua, setiap orang melakukan kebaikan dengan alasan itu baik, ya seperti perjalanan 7 hari 40 hari dan seterusnya, makanya dia akan baik karena ada tahlilan, karena ada baca Quran, baca Yasin, itu baik. Apakah itu yang dimaksud dengan kebaikan? Lalu dia dapat kepada orang-orang melanjutkan kebaikan itu. Terima kasih, Pak. Yang pertama, betul ada riwayat Umar melakukan 20 rakaat. Tapi riwayat ini didoifkan oleh Imam Malik. Ya, saya pribadi ya nggak punya ilmu apa-apa berhadapan dengan Imam Malik. Sikoh dengan Imam Malik, percaya dengan Imam Malik mengatakan bahwa riwayat itu dhaif. Boleh apa tidak? Kita sikoh dengan Imam Malik, boleh apa? Ya udah. Kalau boleh ya sudah, antum sikoh dengan Imam Malik, beliau mengatakan dhaif, ya sudah. Berarti kisah itu tidak ada, dhaif kan? Yang kedua, maksud baik di sini adalah bukan bid'ah. Bid'ah tentu tidak baik. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat satu sunnah yang baik, lalu sunnah ini diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala setiap kali ada yang mengikuti. Maksudnya apa? Bukan bid'ah. Ambil contoh begini, di komplek itu belum pernah ada yang memanjangkan jenggot misalnya. Antum di komplek itu yang pertama kali. Setelah antum banyak yang mengikuti. Itu contohnya. Maka setiap kali ada yang berjenggot di komplek itu, antum dapat pahalanya. Di kantor itu belum pernah ada yang pakai jilbab. Si fulanah ini yang pertama kali pakai jilbab di kantor itu. Setelah itu temannya ada yang ngikutin 1, 2, 3, 10, 15. Nah, setiap kali ada yang pakai jilbab di kantor itu, si fulanah tadi dapat pahalanya. Itu maksudnya. Bukan tahlilan yang bid'ah itu. Ya. Jadi yang jelas-jelas benar, yang jelas-jelas baik, bukan bid'ah. Apakah boleh mengqadha salat wajib 5 waktu ketika sedang sakit atau lupa? Iya, ya memang seperti itu. Lupa ketiduran gitu. Kalau sakit enggak, sakit tetap dilakukan ketika sakit itu, sambil duduk, sambil berbaring, bahkan cuman isyarat mata saja gitu. Lebih tepatnya lupa ketiduran. Bangun-bangun jam 7 pagi karena tidur jam 1, setengah 2 misalnya. Salat subuh jangan. Salat subuh waktu itu, bukan subuh besoknya, gitu ya. Atau kelupaan. Biasanya asal pulang ke rumah pasti sudah sholat isya berjamaah. Asal pulang ke rumah pasti. Nah, karena satu dan lain hal nggak sempat sholat isya. Nanti aja di rumah. Sampai lupa karena bertahun-tahun sampai rumah sudah sholat isya, lupa. 3 hari kemudian baru ingat, atau seminggu kemudian baru ingat. Maka sholat isya 4 rakaat. Ya, ketika ingat itu. Kapan waktu mengeluarkan zakatul fitri? Malam 1 Syawal. Jika sebelum sholat id bisa lakukan habis subuh, itu bagus ya. Jangan sekarang ini atau awal Ramadan ya, kurang tepat. Karena tujuan dari zakatul fitri adalah supaya tidak ada fakir miskin di 1 Syawal itu yang tidak bisa makan. Tujuan utamanya adalah itu. Berarti dimanfaatkan di 1 Syawal. Bolehkah menceritakan dosa dan maksiat kepada orang lain? Apa tujuannya?
Kalau tujuannya untuk kesehatan, dokter misalnya, Pak dokter dulu saya sering begini-begini mabuk misalnya, akibatnya saya begini, mungkin. Kalau nggak ada gunanya, buat apa? Ya, jangan. Maksiat yang sudah ditutup oleh Allah, jangan kita ungkapkan lagi. Apakah boleh menghajikan atau mengumrohkan orang lain? Orang tua ya, dalilnya orang tua. Haji, umroh saya tidak tahu dalilnya. Kan ini ibadah mahdhah, tidak boleh pakai kias. Kita disuruh menunggu dalil jika ada amalan yang kita tidak tahu ada dalilnya, sebagaimana takbir mengangkat tangan pada salat Id. Apakah perbuatan Nabi dan sahabat sudah tercatat semua dalam periwayatan hadis Bukhari Muslim? Tidak, justru karena itu ya. Ya Bukhari cuma berapa? Kan 7 ribuan. Nggak mungkin sabda Nabi, perbuatan Nabi selama 23 tahun tercatat semua di 7.000 hadis Bukhari. Ya tentu masih butuh dengan Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Musnad Ahmad, Sunan Abdul Razak dan seterusnya. Dan ini bukan ilmu main-main. Artinya butuh para ulama yang mengatakan ini sahih, ini tidak. Justru karena itu, ya, maka kita menunggu dalil. Apakah Dajjal itu cuma satu? Yang terakhir, yang terbesar, yang rambutnya keriting, yang badannya gempal, yang di dahinya ada tulisan kafara, kafir, yang wajahnya mirip-mirip Abdul Uzza bin Qattan. Ada laki-laki di zaman jahiliyah bernama Abdul Uzza bin Qattan. Nabi menyerupakan dengan Dajjal. Adapun sebelum itu sudah ada Dajjal. Maka dikatakan ad-dajjalun al-kadhibun. Dajjal pendusta. Berapa? 30 kira-kira. Oleh karena itu, ketika didapat seseorang yang dengan beraninya sengaja memalsukan sabda Nabi, para ulama tidak segan-segan mengatakan Dajjal. Dia adalah Dajjal pemalsu hadis. Gitu. Bukan Dajjal yang terakhir itu. Bukan Dajjal yang dibunuh oleh Nabi Isa. Ya. Yang mengatakan Khomeini sebagai Dajjal ada. Kalau tidak salah Syalbani. Dan Ahlul Bidah banyak dikatakan sebagai Dajjal oleh para ulama Ahlus Sunnah. Apakah ada fikih pemahaman bahwa isbal tidak haram kali ya? Isbal itu berpakaian nyengser. Kalau celana ngantung itu bukan isbal. Ya, justru agar tidak isbal maka celana harus ngatung. Pendapat tentu ada. Kalau nggak salah Imam Nawawi. Ya tapi bagaimana pendapat Imam Nawawi lalu mengalahkan sabda Nabi madunal ka'baini minal izar fa finnar. Pakaian yang di bawah mata kaki berada di neraka. Ini kita buang, kita coret, kita tinggalkan hanya karena pendapat Imam Nawawi bahwa isbal tidak haram, cuman sekedar makruh. Kan jadi rusak agama ini. Ya. Apakah dengan kita tinggalkan ucapan Imam Nawawi berarti kita kurang ajar terhadap Imam Nawawi? Tidak. Tetap ilmu kita nggak ada apa-apanya dibanding ilmu beliau. Ketakwaan kita, kezuhudan kita nggak ada apa-apanya dengan beliau. Tapi salah tetap salah. Dan tidak mengurangi kecintaan kita kepada beliau. Ilmu beliau luar biasa. Apabila sampai akhir Ramadan uang tidak cukup untuk membayar zakat satu keluarga, apakah harus sampai menjual aset yang dimiliki? Yang kira-kira mudah, iya. Yang kira-kira mudah, ya. Ya seperti emas kan mudah. Ya. Tapi kan tidak semua aset yang kita miliki begitu mudah dijual. Taruhlah rumah misalnya, ya kan? Taruhlah memang punya rumahnya lumayan besar, warisan misalnya. Tapi memang 3 bulan ini nggak ada pemasukan, nggak ada kerjaan, nganggur di PHK.
Rumah sudah ditawarkan, belum ada yang nawar, belum ada yang mau. Sementara ini besok sudah harus bayar zakat, nggak ada. Buat makan keluarga saja masih kurang misalnya. Ya gimana mau bayar zakat? Justru di zakati. Ketika itikaf ada salat malam, apakah kita harus mendengar bacaan imam atau kita boleh membaca Al-Quran? Maksudnya bukan makmum ya, bebas tentunya ya. Yang harus mendengarkan bacaan imam ya makmum. Kalau bukan makmum, karena kita misalnya sudah sholat, ya bebas. Mau baca sendiri, mau zikir, mau wirid, tentu tidak saling mengganggu. Ya. Pertanyaan jadi? Ya, ini ada hadiah ya, cuman karena berapa? 6 ya. Nah, kita pilih ya. Kalau ada banyak antum dapat semua sih. Ini kan cuma 6. Kemarin ada pertanyaan, oh kalau begitu nanti Rasul itu dicaci maki oleh orang kafir karena istrinya banyak ya. Saya jawab dengan ucapan Imam Syafi'i ya, yaitu ridon nas ghayatun la tutrak ya, bahwa kita beragama ini tidak mencari ridho manusia. Orang mau caci maki terserah, yang penting kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tolong terjemahkan ucapan Imam Syafi'i tadi, ridon nas ghayatun la tutrak. Ridho manusia ya tadi nah. Iya 100. 3 ibadah Rasulullah yang tidak boleh kita ikuti, bukan sunnah. 3 ya, kemarin kan ada 5 ya, 3 aja. Oh ibu-ibu tuh yang pakai cadar, 3 saja. Puasa wisol. Ya, puasa wisol. Apa lagi? Mau bereskan sabtu sholat. Perbuatan Nabi. Kalau itu justru bukan perbuatan Nabi kan? Istri Nabi lebih dari. Iya, ya. Satu lagi? Oh, Nabi tidak menerima zakat atau sedekah. Oh iya. Top, ya. Tolong sebutkan urutan kemunduran kekuasaan Abdullah bin Zubair. Masih ingat kan baru kemarin Abdullah bin Zubair? Ya kan? Kan kekuasaannya dari besar mengecil. Nah, ada 3 ini ya. Nah, awalnya terus ya, awalnya menguasai seluruh dunia Islam kecuali Syam, kemudian mengecil menjadi sekitar ya Mekah Madinah lah ya, berkurang lagi Mekah, berkurang lagi sampai iya sekitar Masjidil Haram, akhirnya semua Ka'bah, dan terakhir diapain sama iya. Iya aman. Tolong sebutkan 3 perubahan puasa. 2 saja ya, ada 3 perubahan sholat, 3 perubahan hukum puasa. 2 saja lah. Kemarin kan, masih ingat kan? Ibu baju merah.
Ya. Yang kedua gimana? Ya, itu satu ya kan. Tadinya kan puasa Muharram wajib. Begitu ada puasa Ramadan, puasa Muharram tidak wajib, tapi sebaik-baik puasa. Itu satu. Yang kedua? Kan ada 3 tuh. Hah? Kenapa? Sebulan. Bukan. Puasa Ramadan tadinya boleh. Oh, boleh santri. Boleh milih. Nah, teruskan. Boleh milihnya apa? Boleh puasa atau bayar fidyah. Ah, iya, betul. Kalau mau puasa silakan, nggak puasa juga silakan, tapi harus bayar fidyah. Ya, betul. Siapa pembunuh Abdullah bin Zubair dan apa kata Imam Hasan Basri tentang dia? Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Hasan Basri tentang Hajjaj bin Yusuf? Iya, seandainya apa? Iya, sip. Habis belum masih? Hah? Oh, terakhir. Ibu-ibu sekarang ya. Siapa sahabat yang mimpi azan? Pertama kali mendengar azan, mimpi siapa? Kemarin kan? Yang mimpinya, bukan yang azannya ya, bukan muadzinnya, yang mimpinya. Bukan. Pertamanya Abdullah, benar. Abdullah bin Anda ganti dah. Sejarah Ka'bah tadinya kan dibangun dengan benar oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Terus menjadi berubah, tidak benar kan? Terus satu orang jawab. Kemarin kita bahas ini kan? Tuh ada yang nunjuk jari itu sebelah sana, ibu-ibu. Tuh. Yang tinggi nunjuknya bu, biar kelihatan. Nah tuh dikasih mic-nya. Ya, berarti salah kan? Nabi bilang salah, yang benar begini. Didengar oleh enggak, didengar Nabi bersabda seperti itu didengar oleh Aisyah. Oleh Aisyah disampaikan kepada lalu Abdullah bin Zubair ya membangun Ka'bah persis seperti keinginan Rasulullah. Terus Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Lalu oleh Hajjaj bin Yusuf berubah lagi sampai hari ini. Iya, 100. Ibu siapa tuh? Sebentar lagi maghrib, kita bersiap-siap. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.